The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Penonton Cokro TV ketemu dengan kami dalam program The One. Jadi The One ini adalah acara atau program dari Cokro TV yang mengupas atau membahas seorang profil tokoh yang kami anggap istimewa. Dan kali ini kami kedatangan tamu istimewa bernama Mas Ken Setiawan. Selamat datang, Bung, Selamat di The datang. One. Ya. Jadi penonton, Bung Ken Setiawan atau Mas Ken Setiawan ini adalah tokoh yang sangat dikenal ya terkait dengan aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kalau ada peristiwa-peristiwa keributan yang berbau teroris, pasti Bung Ken ini yang dianggap kompeten lah untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan masyarakat di Indonesia. Ada apa ini gitu kan? Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang banyak hal, terutama dengan aksi kekerasan yang belum lama ini terjadi ya di SMAN 72 ya, kalau nggak salah di Jakarta. Dan peristiwa itu cukup mengagetkan karena ternyata aksi terorisme yang kita anggap sempat mereda lah ya karena nggak ada kegiatannya di permukaan, ternyata masih ada aksi-aksi semacam itu di belakang layar. Nanti Bung Ken mungkin akan menceritakan lebih jauh apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia ini. Baik, Bung Ken Setiawan, sebelum kita membahas yang jauh-jauh itu, yang agak serem-serem itu, saya ingin nanya sedikit tentang profilnya Bung Ken ini. Penonton mungkin ada yang sudah mendengar tapi belum paham, siapakah Bung Ken ini? Gitu. Silakan, Bung Ken. Ya, terima kasih. Saya anak kampung Kampung yang mana? saya dari Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengah. tapi sekarang tinggal di Lampung. Iya. Saya mungkin salah satu potret kalau dibilang santri yang tersesat. Nah, saya besar di sebuah lingkungan pondok pesantren Iya. yang ya dapat dikatakan ya taat agama, karena di pesantren itu hampir nggak ada waktu yang terbuang untuk belajar, dan ditambah dengan sekolah memang ketat sekali. Fatalnya saya ketika keluar dari pesantren bisa terpapar oleh kelompok radikal, karena memang saya akui banyak diskusi di dalam kelompok radikal itu yang dibahas itu jarang sekali ketemu di pesantren, di sekolah. Saya anggap dulu saya mendapatkan hidayah. Kenapa? Ya kalau di pesantren kan lebih banyak mendiskusikan tentang fikih, tentang tajwid, tentang tauhid, tentang akhlak. Sementara di kelompok radikal, agama itu menurut mereka bukan hanya bicara spiritual, tapi bicara tentang sosial, politik. Bahwa kalau mau mengikuti jejak Nabi Muhammad, menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu bukan hanya bicara tentang spiritual. Perjuangan para nabi itu berat. Nabi Musa misalnya ketemu dengan Firaun, dengan penguasa-penguasa yang berhubungan dengan kebijakan negara. Karena bagi kelompok radikal, nasib kita itu bukan hanya di tangan Tuhan, tapi di tangan kebijakan pemerintah, penguasa yang sedang berjalan gitu. Oke, sorry Bung Ken, sebelum Anda lanjutkan, saya lupa tadi memberikan introduksi bahwa Bung Ken Setiawan ini adalah pendiri dari NII Crisis Center, jadi Negara Islam Indonesia Crisis Center ya. Jadi pemirsa perlu tahu sejarahnya Bung Ken ini salah satu rekrutan dalam sebuah gerakan terorisme namanya Negara Islam Indonesia. Makanya tadi Bung Ken menyebutkan sedikit sejarahnya di masa lalu. Oke, silakan lanjut, Bung. Ya. Ketika terpapar, lah ini fatalnya. Saya dulu modal semangat belajar, minim ilmu, terutama minim ilmu tentang perdebatan terkait dengan masalah kebangsaan. Selama ini kita kan berdebatnya masalah fikih, sholatnya pakai kunut apa enggak misalnya. Jadi kita kaget melihat dunia kok nggak seperti yang di dalam pesantren, nggak seperti yang dalam pelajaran sekolah. Banyak diskusi yang akhirnya kita kalah telak. Itu tahun berapa Anda diskusi Sekitar kalah tahun telak? 2000. Tahun 2000-an ya. Kalah telak. Sehingga dalam diskusi ketika kita kalah ya konsekuensinya kita mengikuti diskusi yang menang. Di mana diskusi itu dilakukan? Di Jakarta dulu. Saya pertama kali ke Jakarta waktu itu saya ikut turnamen pencaksilat. Oh, Anda peserta pencaksilat? Iya, dulu atlet pencaksilat. Iya. Ikut perlombaan lah.
Tanggal 28 dulu hari Sumpah Pemuda, saya tanggal 13 ke Jakarta. Ternyata disitulah pintu awal saya terpapar dan alhamdulillah nggak jadi turnamen. Gila. Karena dulu izin sehari aja, "Kamu milih milih dunia atau milih akhirat?" Ya, milih akhirat dia bilang. Karena memang di sana itu warna banyak, tapi kita tidak dikasih kesempatan untuk berpikir warna abu-abu. Ya. Hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Kau mau milih Pancasila atau Quran? Mau milih negara Islam atau negara kafir? Idealnya ya pasti kita akan milih yang bagus, milih Quran lah karena itu kitab suci, wahyu ilahi gitu kan. Tapi ya, disitulah mereka menciptakan diskusi-diskusi yang menarik sehingga ya kita semakin terbawa. Ya. Prosesnya dulu itu masih menggunakan pertemuan-pertemuan. Kalau hari ini kan menggunakan media sosial. Dulu satu korban misalnya 5 perekrut, rekrutnya tidak di tempat ibadah. Misalnya di taman, di kafe, di food court itu kan, di tempat-tempat yang orang tidak curiga. Waktu Anda pertama direkrut katakanlah begitu ya, itu di mana? Di masjid atau itu teman Anda ya? Anda kenal berarti? Kenal di Jakarta, kenal di Bukan teman di kampung? bukan Ya. itu baru pertama kali. Jadi ya sama-sama orang Jawa kalau ketemu di perantauan itu kan udah kayak saudara ya? saudara gitu kan, ngobrol asik dengan bahasa Jawa, ya sudah kita nggak curiga. Dan jujur di tahap awal itu saya merasa wah ini hal baru nih, dan saya merasa mendapatkan tadi pencerahan. Ya. Misalnya ada perdebatan, saya ditanya tentang sejarah Nabi, itu hal sepele kelihatannya, tapi saya nggak bisa jawab. Misalnya Nabi ketika lahir dan besar di sebuah negara mana? Saya bilang Mekah. Mekah sebuah negara berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah? Ketika Nabi lahir dan besar di sana, Nabi dibilang tukang tenun, tukang sihir, dibilang orang sesat lah bahasanya. Ya. Terus dilemparin batu sampai berdarah. Siapa yang mimpin? Namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Nama asli apa nama julukan? Julukan. Siapa nama asli Abu Jahal? Saya nggak bisa jawab. Kenapa disebut Abu Jahal? Kenapa disebut jahiliyah masanya? Padahal Mekah pada saat itu peradaban yang maju di antara daerah yang lain. Ya. Lalu mereka mengarahkan pada diskusi negara. Kalau bicara negara berarti bicara hukum. Yang diberlakukan Abu Jahal pada saat itu ketika di Mekah. Itu kira-kira hukum yang sesuai Tuhan atau melawan hukum Tuhan? Melawan Tuhan. Contoh hukum yang melawan Tuhan. Mereka mengarahkan. Boleh nggak dalam Quran misalnya minuman keras? Boleh nggak berzinahan? Zaman dulu itu masih ada doli di Surabaya. Boleh nggak mencuri, membunuh dan lain sebagainya? Nggak boleh. Pertanyaan jebakan mereka katakan. Kalau memang nggak boleh, berarti hari ini bila ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Tuhan, layak nggak disebut Abu Jahal pemimpinnya itu sebagai representasi dari hukum jahiliyah yang dilakukan itu? Oh ya pantas. Kalau mereka menanya, di Indonesia itu ada minuman keras. Kalau sudah tersebar di masyarakat berarti pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Iya. Berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Oh iya. Berarti Indonesia melawan hukum Allah undang-undangnya. Ya karena diarahkan satu korban 5 perekrut ini akhirnya ya mau nggak mau kita, oh iya juga ya. Apalagi sugestinya menggunakan kitab suci. Mereka menggunakan perumpamaan seperti ini. Perekrutan itu korban 5 perekrut itu seperti satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang di pasar, pengen beli itu 5 orang nggak punya uang. Di setting oh, ini adalah anjing. Orang pertama anjingnya bagus ya, oh bukan anjing. Berapa harga anjingnya? Sampai kelima mengatakan bahwa ini anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu jangan-jangan ini anjing karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Ini bahayanya hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Ini bahaya sekali. Ya oke, Bung Ken, sebelum dilanjut saya ingin sedikit memberi bridging ya untuk penonton. Mungkin ada sebagian yang nggak paham NII apa sih gitu kan. Jadi negara Islam Indonesia itu dulunya awalnya terbentuk tuh dari Darul Islam ya. Iya, DITI. Atau Tentara Islam Indonesia. Betul. Ya, yang diinisiasi oleh seorang tokoh sebenarnya, pejuang kemerdekaan sebenarnya namanya Kartosuwiryo waktu itu, tahun 49. Nah, ketika itu terjadi pemberontakan, peperangan dengan tentara ya Indonesia karena sudah terbentuk negaranya dan tahun 1962 kalau nggak salah itu dibubarkan. Tapi meskipun NII atau DI-nya Kartosuwiryo dibubarkan, sel-selnya masih terus berkembang sampai sekarang. Dan inilah salah satu yang dulu direkrut oleh NII tadi. Oke, silakan Bung, dilanjut Bung. Betul. Dan
Kalau dibilang hampir semua kelompok teroris di Indonesia itu ibu kandungnya NII. Ya. Ini tidak termasuk yang transnasional ya, seperti Hizbut Tahrir yang Kenapa bisa gitu, Bung? Kan sudah bubar itu NII yang Kartosuwiryo itu. 62 Kartosuwiryo dieksekusi, sebagian memang kembali ke NKRI. Tapi sebagian lagi masih meneruskan perjuangan Oh Kartosuwiryo. iya. Ya kan di era zaman itu apalagi setelah Pak Soeharto berkuasa, Pancasila dijadikan asas tunggal, siapa yang mengkritik pemerintah besok pagi hilang. Mm-mm. Nah ini kan menjadi menarik. Aktivis itu semakin ditekan, itu kan semakin penasaran, semakin militan. Makin militan. Nah kelompok-kelompok ini menganggap bahwa dulu kalau mau khotbah kan harus lapor polisi, lapor Kodim misalnya setelah era itu kan. Nah ini kan, wah negara ini kok otoriter, negara ini kok melawan hukum Tuhan. Kami mau berdakwah kok kalau mau mengkritik pemerintah dilarang dan kalau dilaksanakan besok hilang. Nah ini kelompok-kelompok aktivis yang NII pada saat itu akhirnya ya membentuk perlawanan. Pernah dengar KOMJI, Komando Jihad? Ya pernah. Nah itu juga bagian dari perlawanan tokoh-tokoh NII. Terlalu banyak sekali kasus-kasus perampokan, terus bom Borobudur. Mm-mm. Pelakunya yang Abdul Qadir Hasan Baraja yang sekarang ganti baju menjadi Khilafatul Muslimin. Itu bagian dari NII ya. NI, Negara Islam Indonesia. Oh ya, saya ingat itu kalau NII itu salah satu doktrinnya itu mewajibkan jamaahnya untuk infak. Iya. Bahkan teman saya tuh ada yang direkrut. Dia harus mencuri barang keluarganya untuk diberikan kepada ini. Benar itu? Betul. Semua orang di luar kelompok itu kan kafir. Termasuk orang tua kalau belum bergabung kafir juga. Jadi sebelum ya kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Dicuri, ditipu nggak apa-apa. Wah, gila ya, sejauh Ada itu yang ya. jual motor, jual mobil, Hmm. sertifikat tanah digadaikan ke bank, macam-macam. Ya karena mereka menganggap bahwa itu adalah fa'i atau ghanimah, harta rampasan perang yang diambil dari orang kafir, walaupun orang tuanya sendiri, Dianggap itu kafir ya. dianggap boleh dipakai untuk perjuangan. Gila itu. Dan Gitu. Anda kan sudah direkrut ya. Biasanya orang kalau sudah dicuci otaknya tuh susah untuk balik arah. Anda kok bisa tersadar tuh gimana ceritanya itu? Ada kawan yang sudah keluar menyampaikan fakta-fakta bahwa ini ada yang salah. Dan saya diajak ketemu dengan orang-orang yang sudah keluar. Ada yang depresi, ada yang stres, ada yang gila. Inilah hasilnya. Padahal mereka katakan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kenapa kita belajar Islam semakin rusak, bukan semakin baik? Kita menjadi pemarah ngelihat orang semua kafir semua. Padahal harusnya kan belajar agama itu harus tersenyum dan membuat orang tersenyum. Nah ini menjadi pemarah. Semua orang salah, semua orang kafir, semua orang meneraka, hanya kita surga. Kita seolah-olah menjadi panitia seleksi masuk surga. Iya, segila itu ya mereka ya. Ya, Jadi ketika Anda katakanlah balik arah, kemudian dengan getol Anda membongkar ya, karena di banyak kejadian terorisme pasti nama Anda tuh muncul untuk memberikan pencerahan ya. Ini apa, bagaimana jaringannya, kemana, kok bisa terjadi dan seterusnya. Jadi di samping pemerintah atau dalam ini Densus memberikan penjelasan, Anda juga memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan pengalaman Anda. Nah, dalam hal Anda getol melakukan katakanlah jihad ya dalam hal ini kalau saya menganggapnya begitu, itu ada nggak risiko, ancaman dan sebagainya dari kelompok-kelompok yang tertekan oleh aksi Anda ini? banyak sekali. Bahkan dulu rumah pernah dilemparin molotov. Teror ya, langsung diteror. Iya, ya baik yang secara langsung nggak langsung. Kalau telepon, pesan-pesan ke handphone itu sampai sekarang masih ada malah. Ya mereka marah, dapurnya diacak-acak, otomatis gerakan mereka semakin sempit. Keluarga Anda gimana menyikapi hal ini? Kan takut kan? Saya aja takut, laki-laki apa keluarga. Istri mantan juga. Oh, Jadi menyadari dunianya sudah ya inilah. pengalaman. Kita dulu ngurus negara, sekarang tinggal ngurus keluarga. Iya, iya. Konsep kita begini, kalau kita yang tahu permasalahan misalnya diam, bagaimana masyarakat lain yang menganggap isu radikalisme dan terorisme isapan jempol. Jadi saya dan kawan-kawan mengajak dengan lembaga NII Crisis Center ini, mari kita yang waras bicara, jangan diam. Karena kalau kita diam, ya mereka akan menang dan mereka akan semakin merajalela. Jadi motif Anda tadi adalah Anda ingin memberikan, karena Anda mantan ya, maka Anda tahu bahwa organisasi ini atau gerakan teroris ini sangat berbahaya. Jadi Anda merasa terpanggil untuk melawan, karena selama ini memang di tengah masyarakat tuh ada loh orang-orang yang teroris mana sih? Itu kan bisa-bisanya Densus saja. Ya. Nyari kerjaan aja mereka. Konspirasi lagi. Konspirasi. Ini kan Siawan supaya dapat panggung. Ada yang gitu kan. Siap. Nah ini gimana tuh Anda mengomentari hal ini? Ya kita
jalan aja. Yang bagi saya nasionalisme itu adalah bagaimana kita menyadari ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Kita buka masyarakat fakta-fakta yang ada. Makanya banyak korban yang sudah lapor ke kami, sebagian kami publish, walaupun sebagian lagi nggak usah mas, saya cukup sudah keluar karena takut nanti keluarga malu, karena sebagian menganggap ini aib. Ya. Lalu nanti kalau kami hubungan ke aparat misalnya, jangan lapor polisi, nanti keluarga saya kalau terancam gimana. Yaudah saya akhirnya kasih kesempatan, ada yang balik sekolah lagi, ada yang balik kuliah, balik kerja, ada yang balik kampung kepada lingkungannya masing-masing. Jadi ya tidak banyak yang berani bicara memang, tapi ya kita harus pahami mereka karena memang resikonya cukup besar. Ya minimnya sosialisasi, apalagi saat ini ada ya pengurangan anggaran itu akhirnya ya gerakan mereka semakin eksis, apalagi saat pengurangan anggaran di kepolisian. Iya terkait masalah program ini kan terkait sosialisasi segala macam hari ini kan memang sangat minim sekali, sehingga ya kelompok ini semakin menjalar. Medsos itu menjadi ruang yang sangat ekstrim penyampaian paham-paham radikalisme. Bahkan kalau di grup-grup seperti WhatsApp saja, mungkin anggotanya 1.000 orang, yang radikal hanya 1 atau 2. Yang intoleran, radikal, bahkan sudah menyampaikan paham teroris. Tapi yang itu terus menyeramaikan terus-menerus, sementara yang lain hanya diam. Iya. Akhirnya ya beberapa grup, percaya nih, akhirnya mengikutinya. Oh sekarang tuh penetrasi penyebaran ideologinya lewat internet ya, lewat grup dan sebagainya. Kalau dulu kan seingat saya itu zaman masih jadul ya, sebelum ada medsos sebagainya, orang itu kan di masjid-masjid. Dulu ada Masjid Salman, ITB. Di UI itu sampai orang ngubur senjata katanya kan di halamannya. Itu juga banyak dilakukan di masjidnya. Artinya proses penetrasinya, proses penularan, infiltrasinya ke masyarakat, khususnya anak muda itu sekarang lewat medsos. Gimana caranya prosesnya itu? Ya sekarang melalui forum-forum tertutup. Misalnya? Forum-forum ada yang menggunakan akses VPN yang bisa tidak, menurut mereka aman dari blokiran pemerintah. Bahkan ada bayat online, ada nikah online juga. Gila ya. Dan itu grupnya juga seperti WhatsApp, Telegram itu yang mereka gunakan untuk ada Telegram. Kalau Telegram kan memang tidak bisa diakses, susah dijebol ya. Dan ada akses grup-grup ilegal yang memang harus menggunakan VPN untuk membukanya. Makanya seperti konten-konten pembuatan bom dan lain sebagainya, kalau di YouTube kan sudah diblokir, sudah diblok ya kan. Tapi kalau di akses tertentu masih bisa dibuka. Masih ada datanya. Bahkan tadi sebelum acara ini kita ngobrol pemirsa dengan Bung Ken bahwa untuk menciptakan katakanlah peledak itu bisa memakai bahan dapur. Sesederhana itu. Gimana? Anda bisa menjelaskan lebih dalam ini? Ya sekarang dari laporan kawan-kawan yang senior itu nggak perlu, kan banyak mempertanyakan itu bahan peledak dari mana, ledakan dari luar negeri bagaimana. Ya sekarang bahasa mereka tuh pakai bahan dapur bisa untuk menjadi dan itu mereka belajar dari VPN tadi ya, dari situs-situs luar negeri melalui VPN untuk meracik bahan-bahan yang kita anggap nggak berbahaya tadi atau nggak mengakibatkan ledakan yang luar biasa bisa jadi peledak gitu ya. Ini yang baru-baru ini malah yang saya khawatirkan yang lone wolf itu, yang mereka punya keterampilan dan mereka bisa melakukan kapan dan di mana saja mereka mau. Kalau jaringan JI yang kemarin membubarkan diri memang ada jaringan, ada pelatihan segala macam. Kalau yang modern ini kan medsos ini lebih susah kita pantau karena dengan akses yang tak terbatas ini, bahkan banyak orang tua yang melapor ke kita itu nggak tahu kalau di antara keluarganya, anak atau kadang adik ini nggak tahu kalau terpapar. Anda bisa nggak menggambarkan ke penonton, kan banyak yang ini ya tidak bisa menerima ini sebagai sebuah fakta karena mereka memang mungkin informasi juga kurang menyebar. Anda mengatakan tadi dana dari kepolisian untuk sosialisasi hal-hal ini dibatasi. Jadi bisa nggak Anda gambarkan oknum-oknum yang sudah dijaring yang terbaru misalnya, supaya pemirsa ini sadar terorisme itu masih bekerja, masih ada. Kabarnya kan beberapa anak sekolah kemarin ditangkap polisi. Mungkin dari situ bisa Anda gambarkan. Ya, sekarang banyak influencer di TNI sendiri, saya nggak sebut namanya. Dulu ada bukan hanya ini, puluhan artis yang juga terlibat. Puluhan artis. Ya, dan mereka kan menginfluencer masyarakat dan kegiatan-kegiatannya tidak kegiatan radikal, kegiatan entrepreneur, pelatihan AI dan lain segala macam. Tapi nanti
Misalnya pesertanya 50, yang direkrut paling hanya 5 atau 10, nggak semua direkrut. Yang kira-kira tertarik dengan mereka, pancing dengan dialog-dialog tentang rasional, tentang kebobrokan negara ini, ya mereka mudah sekali. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang salah juga menjadi salah satu pemicu. Iya. Bukan hanya bicara ekonomi, bukan bicara tentang ini saja, karena memang ini kan ideologi. Iya, iya. Bahkan ada yang paling kaya di kampungnya itu juga terpapar. Jadi ekonomi menjadi pemicu tapi bukan faktor utama. Faktor utamanya apa selain itu ekonomi? Kan biasanya orang mengalami krisis dulu, entah itu krisis identitas, entah krisis ekonomi, entah krisis apapun ya. Ya. Jadi orang bisa direkrut itu karena kondisinya kosong, makanya Ya. dia bisa masuk. Nah, apa yang menurut Anda bahwa ekonomi bukan faktor utama? Faktor utamanya yang jelas menurut saya literasi. Indonesia itu minim literasi seperti saya dulu. Kita modal semangat, minim ilmu. Jadi ketika diskusi kalah ya akhirnya konsesi Iya, iya. kita sedih sekali. Mungkin di Indonesia itu sudah selesai ya dengan buta huruf. Ya. Tapi dari beberapa survei, orang yang membaca dan memahami apa yang dia baca itu sangat sedikit. Jadi kalau tadi kita bahas tentang level pendidikan, kita ada menghafal, memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai meng-create ya, membuat inovasi. Kita masih fokus di tahapan pertama, menghafal. Bahkan Menghafal, ya. ada doktrin masih melekat sampai hari ini kalau menghafal kitab suci misalnya, nanti kalau meninggal masuk surga dan jasadnya nggak busuk dan lain sebagainya. Nah ini kan padahal itu tahap pertama. Dan menurut Anda metodologi penghafalan meskipun itu dianggap baik dulu ya, karena dulu kan belum ada alat-alat seperti sekarang Ya. untuk merekam, untuk menyimpan file. Dulu kan belum ada, yang ada hafalan. Menurut Anda metodologi penghafalan ini sudah nggak relevan ya dalam hal ini khususnya dalam pelajaran agama Islam? Justru saya sendiri saya terapkan ke anak hari ini, saya lebih condong anak itu lebih banyak belajar tentang fisika, tentang coding karena dunia semakin maju. Betul. Kenapa? Dengan fisika ini orang akan berpikir sebab akibat. Misalnya air bisa panas, kenapa gitu. Ya, ya. Jadi ketika dapat informasi dari luar, nanti akan disaring. Oh ini pasti ada sebabnya, nggak ditelan mentah-mentah. Hari ini kan banyak orang hanya menerima cerita dongeng masa lalu, doktrin dogma dari sebuah peradaban. Padahal ya faktanya di Nusantara sendiri banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang kita abaikan padahal. Ya. Memang saya melihat gini loh, kalau dulu kan kelompok ini waktu Anda terpapar itu, kelompok ini sudah siap dengan doktrin yang kita belum siap. Tapi hari ini kan NU sendiri sudah mulai katakanlah ada persiapan ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa dijawab gitu kan. Negara sendiri dalam hal ini mungkin saya kurang tahu ya, apakah Menteri Agama sudah membuat sebuah formula khusus. Tapi seharusnya sudah ya, karena kalau tidak ya berbahaya. Menurut Anda apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk membentengi lah katakan? Apakah sudah ideal atau belum? Dalam hal ini Menteri Agama. Kalau menurut saya Menteri Agama stagnan ya, nyari Maksudnya? aman. Ya kita lihat banyak sekali persoalan intoleransi yang terjadi di masyarakat, nggak komentar, malah beberapa komentarnya katanya salah paham. Ini bukan salah paham, ini pahamnya yang salah. Pahamnya yang salah. Pahamnya yang salah. Iya, iya. Karena kalau mau jujur, intoleransi itu kebencian kepada kelompok yang berbeda diajarkan oleh masyarakat, oleh tokoh agama di tempat ibadah. Iya, iya. Pernah dengar lagu Tepuk Anak Soleh? Islam yes, kafir no. Islam sampai mati. Tangan di leher anak PAUD loh. Iya. Jadi sudah sedalam itu yang mereka memasukkan program-program intoleransi. Enggak, saya ingin sedikit memberikan bridging lagi ya kepada penonton Cokro TV bahwa terorisme itu kan puncaknya. Jadi orang sudah parah, orang sudah nekat melakukan apapun bahkan membunuh orang lain. Itu terorisme, teror ya. Sebelum itu kan ada yang namanya radikalisme. Sebelum itu ada yang namanya intoleransi. Sebelum itu lagi ada yang namanya fanatisme. Nah, kalau kita membaca ini step-step langkah-langkahnya, bukankah bibit terorisme itu sangat melimpah di Indonesia? Karena yang intoleran, yang fanatis, yang radikal itu banyak banget di Indonesia. Menurut Anda gimana? Inilah menurut saya tanggung jawab dalam hal ini Kementerian Agama yang punya tanggung jawab untuk, menurut saya perlu direvisi seperti tafsir kafir. Kafir itu sementara yang kita dapatkan di masyarakat disematkan kepada mereka yang berbeda agama. Tafsir Kemenak ini ya. Padahal kafir itu kan sejatinya kalau dalam sejarah Nabi itu kan
disematkan kepada mereka-mereka yang melampaui batas. Hmm. Makan saja kalau berlebihan nggak bagus. Ya, ya, Lah, ya. pejabat yang korupsi ya sudah digaji lah, itu kan melampaui batas. Harusnya mereka yang disebut kafir. Kalau yang berbeda agama, kita dalam sejarah melihat bahwa Nabi Muhammad itu dengan yang berbeda agama itu, apalagi ketika zaman awal hijrah, ada piagam Madinah, sangat sangat akur dengan yang beda agama. Perjanjian Najran, bahkan yang seorang pendeta dengan jemaatnya boleh sholat di Masjid Nabawi. Ya. Ada instruksi kalau membangun tempat ibadah agama lain, bantu dan jangan jadikan hutang. Ini kan pelajaran yang luar biasa. Ya, ya. Kenapa hari ini seolah-olah yang berbeda agama itu jelek sekali? Padahal ketika berbicara spiritual, menurut saya ini kan agama ini dalam konteks spiritual itu rekonstruksi kan dari peradaban yang lalu. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran gitu kan. Ini kan bagian dari rekonstruksi. Sebelum Islam datang, Nabi Muhammad dan keluarga ya mengikuti ajaran-ajaran peradaban sebelum yang diyakini sebagai bagian dari keimanan. Taurat, Injil itu kan juga kita amani sebagai kitab suci. Ya. Bahkan Nabi Muhammad dulu agamanya Hanif. Agamanya Nabi Ibrahim kan yang dianut sebelum Islam turun. Ya, Hanif itu kan bisa mengacu kepada Taurat maupun Injil maupun Zabur kan. Ya. Ya, tapi ketika ngelihat misalnya tidak banyak yang bicara bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sebelum wahyu turun atau sebelum hijrah bahkan lebih dalam lagi. Apakah Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah itu sudah menjalankan Islam? Kan belum. Islam belum ada. Belum ada. Nah, ini kan nggak pernah dibahas. Iya. Sedangkan Khadijah dan keluarga penganut Injil, bahkan Warqa bin Nasrani. Naufal itu seorang pendeta Nasrani. Kristen. Iya. Nah ini kan nggak dibahas. Kenapa kita harus benci? Dalam konsep realitas politik, sejak kecil Nabi Muhammad dianggap orang yang cerdas. Ketika nanti dibina dan dikader di usia 12 tahun itu, dibilang sama pamannya, ini ponakanmu cerdas nih, kalau kita kader, kita bina, akan jadi seorang pemimpin gitu kan. Jadi sebenarnya proses kenabian itu secara rasional itu pun bukan datang ujug dari langit. Memang dari Tuhan, tapi lewat perantara manusia. Ya. Jadi label-label kafir gitu ya, orang-orang yang boleh diperangi itu sebenarnya yang berbahaya, label berbahaya, dan itu yang selama ini didoktrinkan oleh kelompok teroris tadi ke masyarakat. Oke, Mas Ken, saya ingin sedikit flashback tadi. Saya pernah sempat nyinggung tadi soal SMAN 72 Jakarta ya. Itu kategorinya apa? Ada yang menyebut bahwa anak ini kan korban bullying, itu bukan teror. Menurut Anda gimana ini? Yang ledakan di SMA itu? Kalau menurut saya ini sudah masuk dalam kategori teror. Ya. Walaupun mungkin tidak isme ya dalam artian latar belakang agama. Tapi ini kan aksinya apalagi di tempat ibadah. Sudah meresahkan masyarakat, membuat takut masyarakat, ini sudah teror. Sudah teror. Nah, dan bukan hanya itu sebenarnya. Di beberapa daerah bahkan ada sekitar 30-an itu banyak pelajar yang ditangkap Densus 88. Bahkan ada yang masih pelajar SMP. Nah ini yang saya tanyakan tadi maksud saya. Itu gimana itu? Ya ini kan efek media sosial. Zaman saya SMP itu masih main layang-layang lah. Hari ini dengan kemajuan zaman, walaupun saya melihat ada nilai plusnya apa. Hari ini anak-anak yang masih kita katakan masih di bawah umur itu sudah berpikir panjang ya. Bukan hanya bicara tentang main dan kawan-kawan, tapi ini bicara tentang ternyata agama bukan hanya bicara spiritual, tapi juga bicara perjuangan, menegakkan keadilan. Ini kan menurut saya satu nilai plus buat mereka. Walaupun ya, ini nggak pas karena tadi belajar dengan orang yang salah, akhirnya eksekusinya jihadnya jihad yang salah gitu. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa anak sekolah ada yang ditangkap Densus ya karena terkait jaringan ini. Jadi ini menurut saya sangat miris ya, kalau dulu kan kelompok teroris itu rekrutmennya biasanya orang-orang yang sudah berumur ya, orang-orang yang tua lah, yang sudah punya akses ekonomi, akses itu banyak hal. Nah ini anak-anak mulai direkrut. Menurut Anda hari ini karena ada banyak rekrutmen dari berbagai level ya, kelompok mana yang paling berbahaya atau paling berpotensi bisa direkrut? Saat ini perempuan dan anak. Perempuan dan anak, kenapa? Ya perempuan dalam banyak kasus perekrutan itu mereka mudah sekali pendekatan, apalagi kalau misalnya pendekatan psikologi, pendekatan misalnya kalau apalagi yang ngerekrut secara misalnya kuliah swasta yang rekrut kuliah negeri, dan beberapa kasus perempuan juga menjadi pelaku terorisme, termasuk yang misalnya yang di Mabes Polri, yang di Istana, itu kan juga perempuan ya pelakunya ya. Dan saya lihat lebih militan perempuan ketika sudah terpapar. Walaupun ketika di NI sendiri, perempuan tidak akan pernah menjadi seorang pejabat.
Oh, di Perempuan tidak struktur akan itu pernah nggak ada jadi ya? imam gitu. Oh, di strukturnya ya? Iya kan dalam sholat itu kan perempuan harus menjadi jamaah, nggak boleh imam. Dan mereka menerima itu? Dan menerima. Gila ya, Ya kekuatan doktrin ya? ya itulah, dahsyatnya perekrutan karena, bukan hanya ekonomi akhirnya yang hancur, akhlak dan akidahnya dan masa depannya juga hancur. Ya, ya. Pihak aparat dalam hal ini Densus ya, itu kan melakukan proses yang namanya deradikalisasi. Dan ada yang menyebut efektif, ada yang menyebut nggak efektif. Menurut Anda, efektif nggak sih proses itu dilakukan? Karena konon biayanya besar itu. Ya, deradikalisasi efektif, tapi kan tidak ada kewajiban untuk 100% mengikuti apa yang diikutkan dalam program deradikalisasi. Faktanya kasus Agus yang Astana Anyar, itu kan dulu pernah masuk penjara, ikut deradikalisasi, keluar, ternyata bikin bom lain. Tidak ada kewajiban maksudnya, ini kan hanya upaya untuk membuat mereka sadar supaya bisa kembali ke masyarakat dan tidak melakukan aksi radikalisme dan terorisme kembali. Tapi ketika di lapangan kan pemerintah nggak bisa dan aparat tidak bisa mantau 24 jam mereka. Ya, ini kan pertanyaan kita juga ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita ingin misalnya semua pelaku teror harus dibunuh misalnya, kan nggak manusiawi juga. Karena mereka punya kesempatan untuk taubat. Misalnya Anda bisa taubat, dulu Anda terpapar kan. Betul. Itu kan satu contoh kasus. Tapi dalam hal lain seperti Anda sebut tadi bahwa orang yang terpapar itu bisa mengulang lagi meskipun sudah melalui proses deradikalisasi. Terus kita ngapain ini? Harusnya memang ada SOP, orang yang sudah mengaku keluar itu dia harus berani speak up, bicara bahwa aku sudah menjadi korban. Orang ketika sudah ditipu kan marah ditipu. Baru ngomong aku pernah ditipu loh gitu ya. Tapi mereka sebagian alasan trauma dan lain sebagainya. Dan persoalan deradikalisasi memang hanya menyentuh orang-orang yang pernah menjadi narapidana terorisme. Atau ex narapidana terorisme. Sementara orang yang hanya bicara radikal, pemikiran seperti NII, walaupun hari ini sudah masuk dalam DTTOT, tapi ketika dalam tahapan pemikiran orang nggak bisa ditangkap. Nah itu permasalahannya. Nggak boleh ditangkap dan nggak Adapun bisa. seperti misalnya Hizbut Tahrir, Ya. yang ada I-nya di Indonesia HTI dibubarkan, tapi kan hanya organisasi. Karena ganti nama, mereka saat ini masih eksis kok. Dan banyak forum sekarang memberi mereka panggung. Iya, bahkan salah satu tokoh yang hari ini dikenal karena protes ijazahnya Pak Jokowi ya, salah satunya itu tuh Dr. Tifa, penonton saya sebut namanya saja, itu dianggap sebagai salah satu bagian dari HTI tadi. Nah, ini kan sesuatu yang menurut Anda HTI ini gimana sih? Apakah bisa masih pantas dicap sebagai organisasi berbahaya karena dulu dibubarkan atau enggak? Karena tokoh-tokohnya hari ini memang masih banyak menyebar di mana-mana. Ancaman yang hari ini nyata jelas setelah JI dibubarkan ya, itu NI dan HTI. Kenapa? Ya dua kelompok ini memang NI sifatnya lokal, nasional ya kan, Indonesia, tapi HTI kan internasional dan dia tidak terkait hanya di Indonesia, mereka di handle dari internasional. Jadi dan masih aktif itu ya? Masih aktif dan mereka doktrinnya mau bikin negara jelas, menghancurkan NKRI. Lucunya banyak sekali ASN, TNI, Polri yang juga terpapar. Padahal kalau kita baca di dinamika global setelah hancurnya ISIS itu ya di Suriah itu, kita menganggap simpul terorisme global itu kan udah selesai atau hancur lah. Tapi ternyata seperti yang Anda ceritakan tadi, sel-selnya itu masih aktif, bahkan mereka bergerak mandiri. Gimana itu? Justru hari ini mereka mendapat panggung yang sangat luas. Apa itu? Ya banyak masyarakat yang justru memberikan wadah. Karena dengan cover gerakan kepedulian terhadap Palestina, mereka betul dapat simpati di masyarakat sehingga gerakan mereka tambah eksis. Bahkan sekarang pimpinan-pimpinan daerah ikut aksi malah sekarang. Oh, berarti aksi kemanusiaan itu jadikan kedok mereka? Kedok mereka untuk nyari simpati masyarakat dan masyarakat kita tertipu oleh mereka. Menyeramkan sekali. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menangkal itu? Apakah harus kita buka orang ini? Kan dulu saya juga termasuk salah satu yang aktif ya, kalau ada orang yang saya anggap berbahaya saya ikut menyerang gitulah, katakanlah membuka kedoknya. Apakah kita harus melakukan itu? Kan sekarang sudah mulai cooling down ini. Ya saya rasa kita harus menceritakan fakta-fakta, makanya kita harus menghadirkan kawan-kawan yang terutama yang ahli-ahli filsafat harus berani speak up tentang peradaban masa lalu dan hari ini, bagaimana sejarah masa lampau, karena memang para
para pendahulu kita kan ahli-ahli filsafat. Bahasanya bahasa filsafat yang ini kadang ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Hmm. Saya rasa perlu edukasi yang kafah dalam artian bahwa kalau bicara agama, ya itu seperti baju yang kita pakai, sesuatu yang melekat dalam diri kita. Agama itu Ageman, ageman kata iya, orang Jawa. ageman kan, Iya, baju. Iya, iya. Kita lahir nggak bawa baju ini, ya ageman. Kalau dalam kita lahir, kita nggak bawa apa-apa, kita hari ini seperti merantau, baju ini jalan. Dan kita diberikan petunjuk gitu kan, atau ya kitab suci bahasanya, petunjuk plang, kalau mau ke Jogja ini plang gitu kan. Ini petunjuknya yang di dalamnya ada pesan-pesan. Nah ini kan selama ini kita hanya fokus pokoknya petunjuk harus kita suci, padahal ada kitab alam semesta, banyak tanda-tanda di sekitar kita yang kadang kita nggak bahas gitu. Ya. Nah, sementara kita hanya debat, ini yang benar, ini yang salah, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, yang akhirnya kita bertengkar sendiri di wilayah. Jangan yang beda agama, yang seagama kita bertengkar. Lah ini kan menurut saya problem. Ya. Anda tadi menyebut edukasi. Jadi kalau kita nih, ini yang orang-orang yang nggak punya power ya, mungkin sebisanya aja ya. Tapi kan saya tadi juga menangkap sedikit kekecewaan Anda terhadap Menteri Agama, katakan begitu ya. Apa yang Anda harapkan dari seorang Nasaruddin Umar, seorang Menteri Agama yang dulu kita anggap sebagai tokoh yang menjanjikan lah ya, karena dia sama Paus dulu kan gitu ya, sangat terkenal. Apa yang Anda harapkan dari seorang Menteri Agama, seorang Nasaruddin Umar dalam hal memberikan edukasi ke masyarakat terkait aksi anarkisme terorisme ini? Memang mungkin langsung tidak langsung menyelesaikan persoalan, tapi minimal dengan tadi membuat semacam tafsiran bahwa yang dimaksud kafir itu ketika yang mengumumkan dari Kementerian Agama nanti sosialisasi oleh Kanwil Kemenak dan oleh petugas mereka sampai ke desa-desa penyuluh agama, bahwa kita nggak boleh ya menunjuk orang misalnya atau menuduh yang berbeda itu sebagai kafir, karena kafir itu adalah disematkan bahwa mereka orang yang melampaui batas. Kalau melampaui batas itu kan tafsirnya luas sekali. Jadi bahkan boleh kita katakan yang korupsi itu kafir, malah itu menurut saya lebih tepat daripada kita yang beda agama. Jadi saya rasa kalau disampaikan oleh Kementerian Agama minimal persoalan intoleransi itu kan mengurang. Kenapa? Ya hari ini banyak orang tua melarang anaknya untuk belajar atau berkumpul bermain dengan sahabatnya beda agama. Ini kan sangat menyedihkan. Padahal ketika bicara agama kan hanya bicara spiritual. Ketika bicara realitas politik ya itu berbeda lagi gitu kan. Kan kalau kita ngelihat beda partai kadang-kadang ada yang cerai segala macam. Nah ini kan menjadi sebuah keprihatinan. Lah kita juga berharap bahwa persoalan misalnya sejarah masa lalu itu kan seharusnya membuat kita jadi belajar. Banyak loh ada misalnya keluarga Nabi, bahkan istri Nabi, anak Nabi ada yang masuk neraka gitu kan. Nah hari ini banyak sekali juga apa namanya yang mengatakan wah ini cucu Nabi pasti masuk surga misalnya. Ini kan menjadi persoalan kan. Boleh kita taat kepada ilmunya untuk diikuti, bahwa kalau menjadi pengikut Nabi ya kita harus rasional. Apa yang diikuti bukan hanya bicara spiritual ya. Kalau bicara spiritual ya kita misalnya Nabi ketika ada di Mekah walaupun dihujat dengan kasih memaafkan gitu ya. Tapi ketika sudah di Mekah ada realisasi misalnya kita harus membebaskan masyarakat dari penindasan, dari ketidakadilan dan lain sebagainya. Lah ini menurut saya Kementerian Agama harus memberikan statement tentang konsep sila pertama dalam Pancasila, dan saya rasa ini perlu dengan BPIP saya rasa. Nanti dengan BNPT misalnya lembaga terkait untuk mengkampanyekan Pancasila, bahwa Pancasila itu bukan hanya bicara tentang ya walaupun kita melihat dari Pancasila dari era Pak Soekarno dengan Soeharto dengan Gus Dur, hari ini walaupun Pancasila sama kan bicara beda-beda. Bagaimana Pancasila menjadi asas tunggal di Pak Soeharto, bagaimana Pancasila di era Gus Dur yang Tionghoa mendapatkan tempat di KTP. Nah ini kan artinya bahwa sila pertama bukan hanya diartikan ketuhanan yang Maha Esa, bukan hanya Tuhan kita satu, tapi kita harus bersatu, bahwa itu ikrar setia kita kepada Tuhan dan ikrar setia kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh kita peduli dengan negara lain, tapi kita jangan menutup mata. Banyak sekali persoalan-persoalan di depan yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus benar-benar ibarat rumah kita, ya harus kita jaga. Orang bakar kita, ya kita halau dengan sekuat tenaga. Kita harus tahu ancaman, tantangan, hambatan dan lingkungan. Fatalnya masyarakat Indonesia hari ini tidak merasa terancam.
Karena memang dari pemerintahannya sendiri, dari Menteri Agama Ya, khususnya itu memang tidak memberikan apa ya, informasi yang cukup bagi masyarakat untuk merasa terancam, untuk tahulah minimal ya, bahwa, pelaku atau sel-sel terorisme itu sebenarnya masih berjalan. Dan satu lagi yang menurut saya juga agak mengecewakan ya, hari ini itu sebelum ke terorisme tadi kan ada namanya intoleransi ya, iya. itu bibitnya itu dulu. Dan ini berkembang di tengah masyarakat sangat masif. Sementara itu pemerintah dalam hal ini Menteri Agama tidak melakukan tindakan preventif ya, seperti yang Anda Ya. sebutkan, membuat tafsir, terus memetakan wilayah-wilayah intoleran yang potensi konfliknya tinggi. Kemudian salah satunya yang sangat mengganggu adalah, apa namanya itu, keputusan 2 menteri itu loh, apa itu, SKB. SKB 2 menteri itu loh. Itu kan juga sebuah bibit intoleransi kepada kelompok minoritas, karena mereka kalau mau membuat gereja misalnya, mendirikan tempat ibadah, harus izin dulu ke tetangga yang misalnya 90 atau berapa tuh, 60 saya nggak lupa hitungannya ya. Padahal di daerah itu mayoritasnya muslim, kan nggak mungkin, apalagi intoleran, nggak mungkin, dan ini kan mengganggu. Dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama tidak melakukan action apapun. Menurut Anda setuju nggak dengan pernyataan saya ini? Sangat setuju. Bahkan, yang memprihatinkan, Kementerian Agama yang seharusnya melakukan moderasi beragama tentang kebangsaan, pejabatnya ASN-nya tertangkap Densus 88 terkait terorisme. Masuk ke sana? Iya, yang di Aceh kemarin. Berarti di internalnya aja nggak beres Menteri Agama ini? Artinya memang ya ada virus yang juga masuk ke internal dan kita pahami kok bukan hanya di kementerian, hampir di semua kementerian mereka sudah nyusup. Bahkan di tempat-tempat ibadah di kementerian itu mereka sudah banyak kuasai. Iya, iya, iya. Jadi kita memang harus kecewa ya, kita berharap bahwa Kementerian Agama bisa berbuat banyak ya untuk mengedukasi masyarakat. Sementara di internalnya aja morat-marit, terinfiltrasi gerakan atau oknum-oknum teroris ini. Jadi sebagai bangsa, sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan, Mas Ken? Yes, kalau dalam Islam kita harus ikro, kita harus membaca, harus berliterasi, Mhm, bukan hanya kitab suci, tapi kita membaca alam, membaca keadaan, membaca tanda-tanda di sekitar kita. Banyak loh ternyata hari ini kita sudah melenceng jauh dari apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. jadi Jangankan menjadi rahmatan lil alamin, untuk diri sendiri kadang tidak menjadi rahmat. jadi Anda memandang bahwa apa yang dipraktekkan umat Islam khususnya di Indonesia ini itu melenceng dari khitoh tadi, dari Iya, patokan tadi? ya kalau rukun Islam itu kan sejatinya dulu strategi, Mmm, konsep Nabi bagaimana untuk tadi membebaskan manusia dari penindasan, dari perbudakan. Tapi malah justru kita hari ini diperbudak dengan itu. Kenapa? Syahadat itu seperti halnya sila pertama dalam Pancasila, ikrar setia kepada Tuhan dan ikrar setia kepada tanah air. Nabi Muhammad kalau di Indonesia pasti akan nasionalisme, menjaga NKRI sekali. Kenapa? Ya, mereka dulu menjaga Mekah selama 13 tahun berdakwah, ternyata nggak berhasil. mhm, Akhirnya hijrah kan. Strateginya yaitu, dan yang merumuskan strategi rukun Islam ini mhm. bukan hanya umat Islam saja. Termasuk salah satunya pendeta Waraqah bin Naufal itu menjadi penyumbang pemikiran Nabi Muhammad bagaimana strategi nggak boleh kamu ditindas terus, kamu harus bangkit gitu kan. Mmm, Dan kamu harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, penindasan, persoalan-persoalan kebijakan yang salah supaya masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dan keamanan. Nah, tanpa rasa aman tidak akan bisa beraktivitas dengan normal. oke, Bung Ken, tadi kita sudah menyinggung atau membahas tentang peran Menteri Agama, sekarang tentang ormas keislaman, NU, Muhammadiyah, Persis, kan banyak hal. Kalau kita tahu bahwa bibit terorisme adalah intoleransi dan itu banyak sekali di Indonesia, harapan Anda apa nih kepada ormas-ormas Islam? Kan mestinya kalau pemerintahnya letoy misalnya dalam ini Kementerian Agama nggak mempunyai kebijakan apapun yang sangat tegas atau yang berdampak lah kepada masyarakat untuk membentengi terorisme ini, apa yang Anda harapkan dari ormas-ormas Islam? Kan mereka powerful, MUI itu powerful loh, NU powerful, apa yang Anda harapkan mereka Saya lakukan? berharap ormas-ormas Islam itu bukan hanya bicara spiritual ya, tapi Mmm, juga mau mengkritik pemerintah dalam hal untuk yang konstruktif, yang membangun. Selama ini kan jarang sekali ada ormas mengkritik tentang kebijakan masalah korupsi, yang kebijakan-kebijakan yang salah gitu. Walaupun kita lihat menteri bikin statement tiba-tiba klarifikasi minta maaf, kan nggak pernah apalagi kalau yang korupsi dari kelompoknya misalnya, iya, iya, nggak iya. ada yang mau mengkritik gitu kan. Padahal ya
Kalau mau jujur, kita sudah tersusupi. Kalau mau juga NU misalnya, ya NU sekarang banyak sekali yang akhirnya tadi melampaui batas tentang ketawaduan, misalnya kan. Mhm. Ya. Muhammadiyah sendiri juga terlalu longgar terhadap kelompok-kelompok Salafi Wahabi sehingga ada anekdot sekarang yang menarik. Orang NU kalau ke Muhammadiyah kunutnya hilang. Orang Muhammadiyah ke NU sandalnya hilang. Orang NU dan Muhammadiyah ke Salafi masjidnya hilang. Dan ini Diambil tadi. mulai disadari hari ini, bahkan beberapa daerah dari Muhammad sendiri membuat semacam himbauan agar seleksi mendatangkan penceramah agama. Karena kalau kita hanya berbicara tentang fikih, masalah perbedaan khilafiyah, nggak akan selesai. Bahwa kita harus bersama-sama mengkritisi bagaimana kita sekarang bisa hidup rukun minimal di masyarakat aman dan damai walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Bahwa kita ciptakan berbeda-beda tidak untuk bertengkar, tapi untuk kita lita'arafi, untuk mengenal, untuk saling melengkapi. Lah ini yang terjadi. Terkait kerukunan yang baru Anda sebut, juga Anda tadi menyebut penceramah agama. Kita sekali lagi harus kecewa ya dengan pemerintah karena dulu Gus Yakut waktu jadi Menteri Agama itu pernah merumuskan sertifikasi itu ya terkait penceramah apapun itu ya namanya. Jadi penceramah agama itu harus punya sertifikat, punya kompetensi, dan yang paling penting punya ikatan dengan negara Indonesia, dengan nasionalisme supaya mereka enggak mempropagandakan kebencian, bahkan aksi-aksi yang berbahaya bagi negara gitu. Nah, terkait penceramah agama dan terkait sertifikasi yang enggak jalan sampai hari ini, menurut Anda gimana? Apa yang harus dilakukan supaya orang-orang yang berbahaya ini, yang katanya ustadz, katanya dai, tapi ternyata materi dakwahnya itu mencemooh agama lain, menistakan simbol-simbol agama lain. Apa yang harus dilakukan? Berat ya, karena bukan dari Kementerian Agama, seperti di MUI sendiri kan ada 2 anggotanya juga yang ditangkap. Bahkan di daerah juga anggota MUI ada yang ditangkap Densus 88. Iya, itu sangat Artinya miris itu. pasti agak berat kalau untuk sertifikasi agama. Tapi ya kita berdoa semoga bisa dilakukan, karena dengan sertifikasi itu minimal ya kita bisa mendengar ya himbauan-himbauan dari ceramah itu yang menyejukkan gitu kan, bukan yang mengomporin gitu kan. Terus juga lembaga pendidikan termasuk pesantren, termasuk seperti sekolah-sekolah dari sampai ke PAUD. Ini juga nggak ada seleksi. Sekarang mudah sekali membuat lembaga pendidikan. Bahkan ada sekolah-sekolah yang tidak ada upacara bendera, yang tidak ada foto presiden, foto Pancasila dan lain sebagainya. Ini juga dibiarkan. Nggak ada kontrol dari pemerintah. Tidak ada sanksi juga, nggak ada kewajiban untuk ke sana. Ini kan menjadi separah itu ya. Menjadi persoalan. Bahkan beberapa yang lalu beberapa pesantren yang tahfiz Quran ini juga ditangkap Densus 88. Ada yang statusnya, ada yang kepala sekolah, ada yang guru. Lah ini kan kalau dibiarkan ini kan menjadi konflik. Di negara lain sudah bicara teknologi maju, kita masih berdebat, ini yang bid'ah, ini yang salah, ini yang beriman, ini yang kafir. Pola-pola takfiri menurut saya akan membuat kita menjadi mundur. Iya, itu sangat miris ya kalau saya mendengar penceritaan Anda tadi bahwa kondisi di lapangan bukan hanya kementeriannya yang murat-marit, yang terinfiltrasi, bahkan ormas-ormas Islam yang kita harapkan garda terakhir. Kalau kementerian oke lah, mungkin ada unsur politik di sana. Tapi kalau ormasnya saja nggak aware ya dengan bahaya yang menghadapi aksi terorisme tadi, ini sungguh sangat miris. Oke, terakhir Bung Ken, apa harapan atau pesan Anda untuk masyarakat? Ini kita nggak bisa berbuat banyak ya karena kita nggak punya power. Harapan Anda apa untuk mereka agar mereka itu aware, agar mereka itu peduli bahwa terorisme, anarkisme itu ada dan nyata di tengah kita? Kita berharap masyarakat hari ini kritis ya terhadap informasi yang kita terima, karena dengan adanya media sosial, informasi begitu cepat masuk ke kita. Di samping yang positif, yang negatif juga ikut juga. Kita kadang tanpa saring semua masuk dan langsung kadang kita share. Akhirnya bukan hanya menjadi korban hoax, tapi juga menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Ya. Dan untuk pemerintah saya rasa kita menjadi evaluasi kita harus ada kita harus harmoni, jangan ada ego sektoral. Hari ini masih banyak ego sektoral, Mas. Di lembaga sendiri misalnya satu lembaga saja kadang-kadang beda bidang aja udah nggak mau ngurus gitu kan, apalagi yang beda lembaga, beda kementerian. Jadi masing merasa wah aku sudah melakukan, tapi yang hanya sifatnya seremonial. Iya.
Saya rasa, pemerintah, masyarakat termasuk tadi organisasi masyarakat, kalau kalau masyarakatnya memahami bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan bersama dan sila pertama menjadi kunci bahwa kita semua yang tinggal di negara Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bahwa kita harus berikrar setia kepada Tuhan dan berikrar juga kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita punya tanggung yang sama untuk menjaga rumah kita, jangan sampai diacak-acak oleh orang lain. Bagaimana rumah kita layak, bagaimana bisa memberikan rasa aman kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Saya rasa ketika sila pertama sudah selesai bahwa ternyata kita saudara. Perbedaan bagimu, agamamu misalnya, bagiku kau tetap saudaraku. Ya. Kalau kita memahami itu, pasti bonusnya sila kedua, kita bisa memanusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil terhadap diri dan orang lain, dan beradab, punya akhlak. Tapi kalau sila pertama menganggap Tuhan kita beda, yang berbeda adalah musuh, boleh dibunuh dan lain sebagainya, bonusnya pasti intoleransi. Naik level menjadi radikal, naik level menjadi teroris. Gitu Tapi ya? kalau sila pertama kita sudah berdamai, oh ya, kita perbedaan kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Jadi ya sudah, dengan perbedaan ini kita menjadi sarana untuk kita sering duduk bersama untuk saling melengkapi. Dapat sila kedua, ditambah lagi sila ketiga, kita bisa bersatu apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agamanya, kita bisa duduk bersama untuk ya menjalankan kehidupan ini dengan harmoni. Ada masalah, kita disiapkan sila keempat, musyawarah mufakat. Saya rasa kalau 1 sampai 4 kita dapatkan, sila kelima kita dapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya berharap mari Pancasila kita kampanyekan, kita masyarakatkan supaya kita bisa hidup rukun, aman dan damai di masyarakat terdekat kita, walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Anda optimis ya bahwa Indonesia dengan berbagai simptom tadi yang Anda sebutkan sangat marah, Anda optimis Indonesia masih bisa diselamatkan dari bahaya tadi? Saya sangat optimis karena hari ini muncul di samping anak-anak yang terpapar. Hari ini saya melihat di media sosial banyak anak-anak remaja bahkan yang sudah berpikir bikin konten-konten tentang rasional, bahwa kita nggak boleh terdoktrin dengan dogma, kita nggak boleh ternina-boboan dengan cerita masa lalu. Sesuatu yang memang tidak pas ya harus kita tinggalkan, dalam artian bahwa kita harus hidup dengan rasional. Jangan sampai kita malah teradu domba gara-gara cerita masa lalu, kita menyalahkan, bahkan kita boleh tadi membunuh saudara yang berbeda agama karena hanya tafsir dalam kitab suci. Karena sejatinya kita kadang bukan penganut agama, kita hanya penganut tafsir, penganut cerita masa lalu yang kita jadikan sebuah pedoman yang akhirnya kita membenci saudara kita yang berbeda. Oke, luar biasa Mas Ken Setiawan. Sayangnya durasi membatasi kita. Terima kasih Mas Ken Setiawan. Baik, penonton Cokro TV, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Salam.